Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita banyakkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah. Salawat dan salam tak lupa pula kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala karena beliaunya dia telah membawa umatnya dalam segala gulita menuju alam dengan kebenaran seperti saat ini rasakan atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Jamaah, jamaah. Tahu Allah saja dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kita tidak sih? Dan sangat teman-teman pemakikin atau jamaah, jamaah. Mau tidak? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah mulai kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah sekalian dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas ceramah saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cahya Fitria Ramadhani, biasa dipanggil Cahya, asal sekolah saya MTS Ismul Fatih. Adapun ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yang berjudul Ancaman Hukuman bagi Orang-orang Tersebut. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, bila kita amati, banyak sekali orang yang berpura-pura sombong. Entah itu karena harta, kekayaan, jabatan, maupun derajat fisik. Orang kaya yang sombong seringkali merasa bahwa harta yang dia miliki adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari kerja keras yang mengumpulkan harta, tanpa mengira bahwa harta yang dia miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, kekayaan, jabatan, dan fisik, dan segala kenikmatan yang kita miliki sungguh merupakan pemberian dari Allah. Semua itu adalah amanah, titipan, sekaligus ujian diberikan Allah kepada manusia. Selain kesombongan seperti tidak materi, ada lagi kesombongan yang bisa jadi kita termasuk dalamnya, yaitu menolak kebenaran, merasa paling benar, dan meyakinkan orang lain. Disadari atau tidak, jenis kesombongan ini banyak dilakukan oleh manusia. Bahkan mungkin kita juga termasuk dalamnya. Seringkali golongan satu menyalahkan dan mengkritik golongan lain karena berbeda pendapat, berbeda kiai, dan berbeda agama. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau mengkaji, sesungguhnya ancaman hukuman Allah bagi orang-orang yang sombong tidaklah main-main. Ada banyak sekali. Namun hari ini saya hanya akan membaca saja yang saya anggap paling berat.
ancaman atau hukuman Allah bagi orang-orang yang sombong. Yang pertama adalah hidupnya diliputi dengan kecelakaan dan kegagalan. Allah telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran yang mengisahkan kehidupan orang-orang yang sombong yang berakhir dengan kegagalan, kecelakaan, dan kegagalan. Seperti saja Fir'aun yang ditenggelamkan dalam neraka dan Qarun yang dalam bumi beserta seluruh hartanya. Harta, kekayaan, dan jabatan membuat mereka bersikap sombong, merasa paling benar, dan bahkan merasa bahwa dirinya setara dengan Tuhan. Kesombongan Fir'aun membuat dunia berakhir dengan tragis dan penuh kehilangan. Sampai-sampai usaha tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajalnya, Fir'aun berniat bertobat dengan mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah. Namun Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk menyumbat untuk Fir'aun dengan pasir. Bagi saya itu juga dari Abbas radhiyallahu anhu riwayatkan. Dua orang sahabat menghadap Rasulullah menanyakan tentang Fir'aun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyumbat untuk Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau akan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ditolaknya sebuah tobat adalah kecelakaan yang sangat besar. Namun itulah balasan yang tepat bagi mereka yang memiliki sifat sombong. Ancaman Allah selanjutnya bagi orang-orang yang sombong adalah dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Jangankan masuk surga, orang-orang yang sombong bahkan tidak akan mencium bau surga. Tempat kembali mereka adalah neraka. Rasul bersabda, tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan. Kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu senang, pakaiannya bagus dan sendalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan Dia memiliki keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Yang saya disebut juga bahwa tidak masuk surga siapa saja yang dalam hatinya terdapat kesombongan yang sebesar-besarnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian didapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehinaan orang-orang yang sombong rupanya tidak berakhir di dunia saja. Namun sebelum dimasukkan ke neraka, mereka juga akan mengalami kehinaan di hari kelak. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang sombong akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti dalam bentuk semut-semut kecil dengan rupa manusia. Dari tempat datang kehinaan kepada mereka. Mereka digiring ke penjara neraka jahanam yang disebut bulas. Di atasnya terdapat api yang menyala. Mereka diberi minuman dari kotoran bergumul. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perhatikan ancaman-ancaman tersebut, tentunya kita semua harus mengoreksi diri kita. Jangan sampai ada bibit kesombongan dalam hati kita. Jangan sampai semua amal ibadah kita sia-sia hanya karena kesombongan yang besar. Sebagai penutup, marilah kita berpikir sendiri, tak perlu menuju orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar yang dalam yang sikap sombong? Ataukah kita malah senang dan bangga dengan sikap sombong yang kita miliki? Semoga Allah memberikan kita dengan namanya sifat sombong, dan semoga Allah mengumpulkan kita kepada golongan orang-orang yang patuh dan rendah diri, golongan orang-orang yang beruntung dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena segala kelebihan dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kata-kata yang tak pernah diucapkan oleh Presiden Obama, Kristi dan Cristiano Ronaldo. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.